Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islam itu Indah buat jamaah yang di rumah nih yang alhamdulillah baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi ini adalah 5 rahasia di balik ayat kursi. Apa Bu? Sekali lagi Bu. 5 rahasia di balik ayat kursi. Masya Allah, dengan bintang tamu kita di sini ada Ernest Putra. Tepuk tangan dong buat Ernest. Masya Allah, senang banget ya, tadi sudah diingatkan oleh para narasumber mungkin yang jamaah di rumah yang belum kebagian tadi. Yang pertama tadi sudah dijelaskan satu rahasia, yang pertama adalah berbicara ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Maulana. Yang kedua tadi ayat kursi sebagai ayat untuk zikir, amalan zikir pagi dan petang. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Ustazah Lulu. Nah sekarang buat jamaah yang di rumah nanti nih yang mau nanya-nanya boleh langsung telepon aja dari sekarang ke 791877000 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Insya Allah setelah segmen ini nanti akan dijawab. Sekarang dari Ernest dulu nih, sebelum kita lanjut lagi yang ketiga dan seterusnya. Ada yang mau ditanya enggak? Boleh, silakan. Ya, Ustadz atau Ustazah, aku mau nanya, selain petang dan pagi hari tadi, amalannya. Waktu-waktu keutamaan dibacanya ayat kursi itu, waktu terbaiknya tuh kapan? Kapan kira-kira lagi gitu? aja Iya. gitu, masih penasaran ya, pengen nambah lagi. Benar. Boleh, Ustadz Azhari silakan dijawab. Ya bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah pertanyaannya. Kapan waktu-waktu yang mustajab membaca ayat kursi? Tadi benar, yang pertama dalam hadis riwayat Al-Hakim, yang membaca pagi akan dilindungi sampai sore hari. Yang membaca sore hari dilindungi sampai pagi hari. Berarti dalam Islam kalau patokannya pagi dan sore, ba'da subuh dan ba'da sholat asar. Yang kedua adalah waktu mustajab membaca ayat kursi adalah ketika selesai sholat maktubah. Sholat fardu dalam Islam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nabi SAW bersabda dalam riwayat An-Nasai, siapa yang membaca ayatul kursi setiap ba'da salat maktubah maka insya Allah tidak ada alasan untuk tidak masuk surga. Allah. Jadi banyak sekali. Yang ketiga terakhir ketika kita hendak tidur, ini juga waktu yang baik untuk membaca ayat kursi. Masya Allah. Dari Ustazah Lulu mungkin mau ditambahkan, silakan. Iya betul sekali, tadi 3 waktu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita mudah untuk mengamalkannya. Dan juga senantiasa kita membaca ayat kursi. Karena sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Dari hal-hal yang memang dianggap hal yang ketakutan atau segala apapun yang memang tidak baik. Maka menjaganya dengan membaca ayat kursi. Kemanapun dia berada, kemanapun dia ingin pergi, senantiasa membaca ayat kursi insya Allah. Masya Allah. Dari Ustadz Maulana izin. Saya tinggal nambah ya, karena tadi udah dibahas pagi siang mau tidur setelah salat. Saya tambahin, setiap masuk rumah, siapa yang membaca ayat kursi ketika tiap masuk rumah, maka di rumah itu tidak terhindar dari kemiskinan. Jadi bahkan rumah itu terhindar dari segala macam bahaya. Binatang jahat, ya binatang buas, menyengat dan sebagainya. Dan termasuk setiap masuk kampung. Kita perkeluar daerah, masuk kampung, baca ayat kursi. Insya Allah kita akan terhindar dari kejahatan yang ada di dekat. Masya Allah, jelas ya Ernest ya, tepuk tangan buat Ernest. Nah ini langsung aja nih, kita mau lanjut ke yang ketiga. Tapi sebelumnya ada kisah hikmah dulu yang langsung akan dibawakan oleh Ustadz Maulana tentang kisah turunnya ayat kursi. Silakan Ustadz Maulana izin. Kali ini kita ambil kisah hikmah. Dan kisah hikmah ini adalah kisah sejarah turunnya ayat kursi. Bahkan ayat kursi ini kita bahas kisahnya dalam hal apa? Asbabul nuzulnya turunnya ayat kursi. Ketika ayat kursi diturunkan, dibawa oleh malaikat Jibril, ikut 70.000 malaikat. Dan ketika turun, bergoncang, gemuruh, sampai setan-setan pada kaget. Berkumpul semua setan, seluruh di dunia ini pada kaget semua setan-setan. Lantas setan itu lari pergi untuk melihat apa gerangan, kenapa bumi bergoncang, ada apa gerangan ini. Setan datang. Betapa kagetnya seluruh setan yang datang itu menghampiri. Ternyata yang dihadapi adalah malaikat Jibril dan 70.000 malaikat.
setan mundur dan kabur. Lari setan, semua pada lari. Larinya kemana? Tadinya setan itu lari menghampiri di mana kejadian itu datang. Tapi kali ini berpencar setan lari terbirit-birit dan larinya menghadap ke iblis. Melapor ke iblis, turun ayat yang membuat gemetar bergoncang. Ketika iblis tahu turunnya ayat ini, maka iblis pun takut setakut-takutnya. Ketahuilah, ketika turun ayat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh salah seorang sahabat untuk menulis ayat ini. Tulis ayat ini, lalu sebarkan, lalu sampaikan kepada semua manusia untuk membacanya. Rasulullah langsung suruh tulis dan langsung diperintahkan untuk disebarkan, untuk disampaikan kepada semua manusia. Betapa mulia ayat kursi, ayat yang luar biasa agungnya, di mana Jibril bukan hanya membawa sendiri, tapi diikut sertakan 70.000 malaikat. Bahkan bukan hanya bumi menjadi gempa dan berguncang dan segalanya, para raja-raja di muka bumi berjatuhan mahkotanya. Semua yang dianggap hebat pada dirinya berjatuhan. Semua raja-raja di bumi ini berjatuhan mahkotanya. Bahkan berhala-berhala pun hancur, jatuh semua. Bahkan dinding yang sangat kuat pun roboh, saking hebatnya ayat kursi. Dan sahabat yang diminta untuk menulis adalah Zaid bin Sabit. Catat, sebarkan. Pembelajaran besar buat kita. Ajarkan, sampaikan, pelajari. Anak-anak, ajarkan, tidak apa-apa. Ketika ketemu anak, yuk ayo hafal ayat kursi. Saya masih ingat. Saya alhamdulillah guru agama di SD. Saya selalu minta anak-anak untuk hafal ini. Saya ketemu hafal ya. Di pengajian, di masjid, setiap ketemu anak. Tidak apa-apa bu. Ketemu anak minta dibacakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi bicara tentang ayat kursi ini, sejarah turunnya juga luar biasa. Luar Ustaz, biasa. ya. Sampai 70.000 malaikat itu 70.000. mendampingi malaikat Jibril ini untuk membawa ayat kursi ini Ayat turun ke kursi. dunia. Ini Masya Allah luar Kalau biasa. anak saya Naura, saya dengar sudah baca-baca. Alhamdulillah. Saya belum Rakila yang tanya. kecil saya lagi ajarin, udah mulai Ayat hafal. kursi. Alhamdulillah. Kalau yang 3 enggak usah ditanya. Sudah hafal mereka. dia. Alhamdulillah. Ustaz terima kasih banyak Iya. Ustaz. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana atas kisah hikmahnya. Masya Allah luar biasa nih. Nah buat jamaah yang ada di rumah, kita ingatkan lagi dari 5 rahasia ayat kursi. Yang pertama tadi sudah bicara tentang ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Yang kedua zikir yang paling utama adalah bicara ayat kursi pagi dan petang. Dan kira-kira yang ketiga apa nih? Langsung aja kita panggil guru kita lagi. Ada Ustazah Lulu Susanti. Tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Silakan Ustazah Lulu. Terima kasih Kak Fadli. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah yang ketiga, apa sih rahasia keistimewaan dari ayat kursi? Kita ulang yang pertama ya Bu ya. Yang pertama tadi apa Bu? Merupakan ayat yang agung. Yang kedua, maka dijadikan amalan dzikir pagi dan petang. Yang ketiga, inilah amalan yang menuntun menuju surganya Allah. Subhanallah. Insya Allah mudah-mudahan kita menuju surganya Allah dengan mudah ya Bu ya. Karena kenapa? Wah ternyata saingan ya Bu ya. Banyak orang yang pengen surga, maka ada rasa males nih. Bagaimana ya susah, tapi untuk neraka, banyak ya Bu ya. Nah tapi ketika kita tanya sama preman, bang mau masuk mana bang? Surga apa neraka? Oh pengen masuk surga, pengen masuk surga. Siapa di sini yang gak pengen masuk surga Bu?
Pengen ya Bu ya? Amalan surga banyak. Ketika kita senantiasa berzikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, maka akan dimudahkan menuju surganya Allah. Kemudian apa? Ketika sholat, gemar untuk sholat berjamaah. Senantiasa menahan amarah. Seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ausoni ya Rasul, berikan aku nasihat, la taghdab, jangan marah maka bagimu surga." Kemudian apa lagi? Nah ini yang sedang kita bahas. Senantiasa membaca ayat kursi, maka insya Allah akan mudah menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dari kitab Al-Kubra, kemudian Ibnu Majah dari kitab Bulughul Maram, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang senantiasa setelah sholat wajib, sholat fardu, membaca ayat kursi, maka tidak ada penghalang antaranya dengan surga kecuali kematian. Bu, ibu-ibu, alhamdulillah gak pernah ngantuk ya Wi. Sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Makanya maaf setelah sholat wajib jangan langsung ngacir. Kita perbanyak zikir. Salah satunya yakni senantiasa membaca ayat kursi. Kenapa? Karena Masya Allah ternyata keistimewaannya besar. Tidak ada penghalang antaranya dengan surga kecuali kematian. Karena kenapa disebut kematian? Ada orang yang ketika matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Ya Bu ya. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata orang akan meninggal dengan keadaan yang biasa dia lakukan di dunia. Kalau biasa di dunia ngetrek, wafatnya dalam keadaan ngetrek. Biasa di dunia dia main catur, skak, mati dia langsung. Nah tapi senantiasa kita melakukan perbuatan baik, ya Allah jalan menuju thalabul ilmi, nuntut ilmu, meninggal dunia, Masya Allah. Husnul khatimah, sedang sujud senantiasa dawamu sholat wajib, sholat sunnah. Ya Allah wafatnya dalam keadaan hal seperti itu. Bahkan yang ketika mengaji membaca Al-Quran, maka Allah wafatkan dalam keadaan yang biasa dia lakukan. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita jaga setelah sholat wajib. Biasakan untuk memberikan waktu kita berzikir, baca ayat kursi, maka tidak ada penghalang antaranya dengan surga kecuali kematian. Insya Allah. Ya Allah. Masya Allah, senang banget jadinya ya. Bicara masalah ayat kursi ini kalau kita benar-benar sempetin di setiap habis sholat. Sebenarnya kita kadang-kadang gini ya. Kalau pengen habis sholat tuh kadang ada aja buru-buru yang pengen dikerjain ya Bu ya. Jadi kadang-kadang habis selesai sholat, Assalamualaikum, udah langsung buru-buru jalan. Sayang banget padahal ya bicara ayat kursi sebentar aja sedikit ini ya. Ini pentingnya kita ngingetin ya Kak bener, ya. Bener. Ubur-ubur di sungai liat, hati-hati kita nyebur dalam maksiat. Masya Allah, makasih banyak Ustaz sama-sama, Zalulu. Tepuk tangan buat Ustaz Zalulu. Ini luar biasa tuh buat jamaah di rumah, insya Allah nih ya. Jangan sampai ketinggalan amalannya untuk menuju surganya Allah yang ketiga tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Zalulu. Nah masih ada 2 lagi nih, kira-kira apa? Sabar, jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan lanjutkan lagi, yuk baca Quran kita. Kita masih membaca di surah Al-Ma'idah. Ayat berapa hari ini Ustaz Syam? Insya Allah sudah sampai ayat 11. Ayat 11 ini Masya Allah luar biasa. Ini buat jamaah di rumah juga yang mau curhat dari sekarang. Ayo kita ingetin telepon aja ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Insya Allah akan dijawab oleh narasumber kita setelah segmen ini. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jangan